Dalam kitab Yesaya pasal 40, dicatat bahwa orang Israel diasingkan dan ditawan di negeri Babel dan dianggap sebagai pusat peradaban Mesopotamia. Umat Tuhan ingin pulang kembali ke Yerusalem, tetapi mereka jauh tanpa harapan untuk kembali. Dalam konteks tanpa harapan inilah mereka mengalami anugerah Tuhan. Nabi Yesaya menyerukan, "Hiburkanlah." Dengan kata lain, terhiburlah dan milikilah harapan. Hal ini dapat dilihat dari janji Allah untuk mengirim utusan untuk pembebasan. Umat akan dimurnikan melalui api, sehingga umat dapat melihat Allah. Dalam pembebasan ini, apa yang telah terkoyak karena pembuangan akan dipulihkan. Allah menepati janjinya. Umat Israel kembali ke Yerusalem. Perlu dicatat bahwa kepulangan umat tersebut bukanlah akhir dari segalanya. Pada era berikutnya, ada Yohanes Pembaptis yang akan membuka jalan untuk pribadi yang dijanjikan itu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bersyukur ya hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Desember dan melalui ibadah Advent yang pertama pada hari ini mempersiapkan kita untuk menyambut akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama malaikat-malaikat di surga, seperti gembala yang datang ke palungan itu untuk menyembah Tuhan, kita saat ini juga datang ke hadapannya, memuji, memuliakan Tuhan kita. Hai malaikat dari surga. Wow.
Mari saat ini tetap kita mau dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan kita. Ku datang memujimu. Mari kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ku datang memujimu. Ku datang memujimu. Ku datang memujimu. Ku datang memuji namamu. Ku datang memujimu. Ku datang dan bersyukur. Ku datang dan bersyukur. Ku datang dan bersyukur. Ku datang memuji namamu. Ku datang dan bersyukur. Yang datang lepaskan. Yang datang lepaskan aku dari dosa. Tunjukkan padaku jalan hidup yang bahkan dan tinggal sertaku. Itulah sebabnya selalu ku puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku mau mengasihimu. Ku mau mengasihimu. Ku mau mengasihimu. Ku datang memuji namamu. Ku mau mengasihimu. Yang datang lepaskan. Yang datang lepaskan aku dari dosa. Tunjukkan padaku jalan hidup yang bahkan dan tinggal sertaku. Itulah sebabnya selalu ku puji Tuhan. Selalu ku puji Tuhan. Selalu ku puji Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan Dia Allah yang penuh dengan kasih. Akan tetapi dalam kehidupan kita seringkali justru kita tidak menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dan mari saat ini kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengakui segala dosa-dosa kita dan kita angkat pujian, jalan salib perlu berkorban. Jalan salib perlu berkorban. Jalan salib perlu berkorban. Semuanya disembahkan. Letakkan semuanya di atas Kristus dan api akan membara. Bila jalan salib relakah kau tempuh, sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Setia sampai matikah engkau, semuanya dikorbankan sampai memperoleh hidup yang limpah setiap saat di hatimu. Bila jalan salib relakah kau tempuh, sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kau padanya? Semua saya undang untuk bangkit berdiri. Tak penting untung atau rugi, pentingkan kehendaknya. Kita angkat pujian ini baitnya yang ketiga.
Mari pada saat ini setiap kita dengan hati yang hancur, mari kita datang meminta ampun kepada Tuhan untuk setiap dosa, pelanggaran yang kita lakukan di hadapannya. Mari akui, mari minta ampun kepadanya, karena sesungguhnya kepadanya lah kita telah berdosa. Masing-masing kita di dalam doa secara pribadi. Tuhan, inilah diri kami pada saat ini. Kami menyadari bahwa banyak dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Dan sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu yang ada dalam hati kami. Engkau tahu, Tuhan, apa yang bergumul, yang kami gumulkan dalam hati pikiran kami setiap hari. Engkau juga tahu, Tuhan, jatuh bangun kami dalam perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan bagimu. Ini kami pada saat ini datang meminta ampun kepada Tuhan, mengakui di hadapan-Mu karena sesungguhnya kepada Engkaulah Tuhan kami telah berdosa. Kami minta ampun untuk dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Ampuni kami jikalau kami seringkali jatuh bangun dalam dosa yang sama. Ampuni kami jikalau kami sering sekali, Tuhan, mendukacitakan Engkau. Ampuni kami, Tuhan, jikalau kami sering sekali tidak mampu berkata tidak terhadap dosa kami. Ampuni kami jikalau kami terus-menerus memelihara kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu meminta ampun, memohon juga Tuhan menolong kami supaya kami boleh belajar tinggalkan dosa kami. Kami boleh menang terhadap pergumulan-pergumulan kami terhadap dosa dalam keseharian kami. Kami boleh belajar untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan Roh Kudus kiranya terus menggelisahkan hati kami, mengingatkan kami, Tuhan, sehingga kami boleh dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri, kami boleh tinggalkan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kami dan hidup berkenan bagi Tuhan. Terima kasih karena kematian-Mu di atas kayu salib memberikan pengampunan yang utuh, yang sepenuhnya, yang sempurna bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Titus 3 ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita bersyukur karena kematian Kristus memberikan pengampunan yang sepenuhnya bagi kita. Mari kita kembali memuji Tuhan, Kaulah harapanku. Biar kita dalam hidup kita memikul salib dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping.
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Biar dengan kekuatan daripada Tuhan, kita boleh menjalani hari-hari di dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, mari kita mengucapkan akan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersyukur untuk pengampunan yang Allah berikan bagi setiap kita. Kita dipulihkan relasinya bersama dengan Allah. Dan saat ini kita juga bersyukur ada kesempatan kita boleh kembali mendekat kepada Allah kita melalui pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh boleh menyatakan bahwa sungguh Yesus yang menuntun setiap kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Mari kita angkat pujian Yesus menuntun hidupku.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bentuk dari pimpinan Tuhan adalah firman yang kami baca, yang kami dengar. Biarlah di pagi hari ini ketika kami membaca firman, belajar bagian firman, Tuhan kiranya Engkau yang menolong kami mengerti firman dan melaksanakan firman di dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi selamat pagi. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 3. Nanti akan dilanjutkan dengan Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4, lalu ayat 4, pasal 4 ayat 5 dan 6. Bapak Ibu silahkan membuka Alkitabnya atau boleh melihat, membaca di layar. Dan yang akan saya bacakan menurut versi terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hai Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Maleakhi 3 ayat 1 dan sampai 4, lalu Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke baitnya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Saya lanjut yang terakhir, Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Sedemikian jauh firman Tuhan dibacakan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman, membaca firman, dan melakukan firman dalam kehidupan setiap kita. Seperti yang kita lakukan di awal ibadah, tadi kita sudah menyalakan lilin Advent. Dan hari ini kita memulai dengan Advent yang pertama, dan Advent itu dirayakan selama 4 minggu. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama, datangnya sudah terjadi melalui peristiwa Natal. Natalnya kapan? Sebetulnya tidak tahu, hanya kesepakatan bersama kita rayakan di 25 Desember begitu ya. Nah, sebentar lagi. Nah, dari 25 Desember itu kita hitung mundur. Hari ini kita merayakan Advent yang pertama. Dalam pengertian ini kita mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Kita bersyukur, kita mengingat untuk apa Tuhan Yesus datang di dalam dunia ini. Tapi yang kedua, yang ini lebih penting.
Advent itu sesungguhnya memiliki arti datang. Dan ketika kita memperingati Advent, kita merayakan Advent, kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Mendatangkan Yesus yang kedua kali itu pasti terjadi. Cuma jangan tanya, kapan begitu? Saya tidak tahu. Alkitab juga tidak mengatakan kapan Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Tidak mengatakan. Kalau ada orang yang bilang, oh Tuhan Yesus datang yang kedua kali, nanti tanggal sekian di kota Anu. Wah itu pasti dia sudah jelas nabi palsu. Kenapa? Alkitab sendiri tidak katakan kapan Tuhan Yesus datang. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita memeriksa tanda-tanda yang Tuhan berikan dari Alkitab. Kapan Tuhan Yesus datang? Tanda-tanda yang paling jelas, terjadi perang di sana sini. Terjadi bencana di sana sini. Belakangan ini sudah terjadi. Itu tandanya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, Yesaya 40 yang tadi kita baca berbicara mengenai orang Israel yang dibuang. Orang yang Israel yang dibuang, diasingkan. Dibuang karena orang Israel tidak taat kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu Tuhan Allah marah membuang bangsa Israel ke negeri Babel. Bapak Ibu kalau melihat di slide ada peta begitu ya, dari Israel dibawa ke Babel, jaraknya lumayan jauh, di bawah kota Baghdad begitu ya. Babel ini sekarang ini di bawah kota Baghdad begitu. Nah sejauh itulah orang Israel, mereka di Babel itu mereka merindukan, ingin pulang ke negaranya. Ingin kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, Babel itu kota yang berada di padang gurun, tetapi sebetulnya juga merupakan kota kosmopolitan, begitu pakai istilah zaman sekarang. Di sana juga ditemukan ada taman gantung yang terkenal, Hammurabi namanya. Di tengah-tengah kosmopolitan itu tetap bangsa Israel merasa tidak nyaman. Mereka ingin kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan, ke Yerusalem itu. Tetapi mereka berpikir tidak ada harapan. Karena jarak yang begitu jauh, perjalanan yang panjang buat mereka tidak punya harapan. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi Yesaya mengatakan, hiburkanlah, hiburkanlah. Kata hiburkan seperti yang tadi sudah disampaikan dalam narasi. Dalam bahasa Ibrani mempunyai makna keberanian dan kekuatan. Sehingga dapat dikatakan dalam bahasa yang lain, terhiburlah, milikilah harapan itu. Ini bukan akhir. Dan alamilah sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan. Meskipun kamu hidup di padang gurun. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Nabi Yesaya Tuhan Allah memberikan perintah sekaligus penghiburan. Seperti nenek moyang bangsa Israel yang telah mengalami pemeliharaan dan pembebasan yang ajaib di padang gurun ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka juga akan melihat Allah membuka jalan di padang gurun bagi mereka. Dalam Yesaya 40 yang ketiga disebutkan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Yesaya ini ternyata bersambung dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Maleakhi di pasal 3 dan pasal 4. Kita dapat melihat dari ketiga bagian ini, dari Yesaya 40, Maleakhi 3, dan Maleakhi 4, ini ada satu berita utama. Beritanya apa? Beritanya adalah janji Allah untuk mengirim seorang utusan yang mempersiapkan hati umat untuk pembebasan dan pemulihan. Utusan ini bertugas untuk memurnikan umat. Memurnikan seperti
api sehingga mereka dapat melihat Allah. Selain melihat Allah, mereka juga bisa memeriksa diri sendiri. Mereka bisa melihat dunia ini dengan lebih jelas. Dan setelah dimurnikan ini, umat Israel akan mengalami pembebasan. Bapak Ibu, maksud dari pembebasan ini adalah apa yang sudah terkoyak, apa yang sudah rusak karena pembuangan. Dicontohkan oleh Maliahi adalah hubungan orang tua dengan anak itu akan dipulihkan. Di dalam Maliahi 4 ayat 5 dan 6 dituliskan, sesungguhnya aku akan mengutus Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku menghancur leburkan bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memang menepati janjinya. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Akhirnya umat Israel itu kembali ke Yerusalem. Tapi ingat, kepulangan orang Israel ke Yerusalem itu bukan akhir dari nubuatan tersebut. Bapak Ibu, kalau kita belajar mengenai nubuatan ini, sebetulnya kita bisa memahami dari dua konteks atau dua makna. Yang pertama, kedatangan Yesus yang pertama yang didahului oleh kedatangan Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu bisa melihat dan membandingkan dengan Yesaya 40 ayat 3, lalu Markus 1 ayat 1 dan 2, Markus 1 ayat 2 dan 3. Yohanes sebagai utusan, Yohanes Pembaptis maksudnya sebagai utusan. Kenapa diutus? Karena masa Yohanes Pembaptis itu ada, keadaan umat itu mirip sekali dengan keadaan umat waktu zamannya Yesaya. Hidup dalam kemerosotan moral. Yang dilakukan hanya formalitas agama. Betul datang beribadah, tetapi itu hanya tuntutan, kamu kan orang Israel, masa tidak ke bait Allah. Sama mungkin zaman sekarang, lihat KTP, kamu orang Kristen ya? Ya. Ke gereja? Ya. Apakah menyembah Tuhan? Jawabnya lama. Karena ke gereja bukan untuk menyembah Tuhan, untuk berbakti, hanya untuk formalitas. Terlanjur di KTP ditulisnya Kristen. Itulah yang dimaksud dengan formalitas keagamaan yang kosong. Bapak Ibu, kondisi inilah yang akhirnya disebutkan bahwa Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Kristus. Dengan beritanya satu, bertobatlah, bertobatlah. Oleh karena itu, kedatangan Yesus harus disikapi dengan hidup bertobat. Bapak Ibu, saudara sekalian, makna yang kedua dari kedatangan Tuhan Yesus adalah datangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada suasana menanti hari kedatangan disebut dalam perikop ini ditandai oleh suasana yang menakutkan. Bukan suasana gembira, bukan suasana sukacita. Ingat, tanda-tandanya Tuhan Yesus datang yang kedua kali apa? Malapetaka di mana-mana, ada peperangan dan sebagainya. Itu yang menakutkan dan itu bukan suatu sukacita. Bapak Ibu, yang dapat kita pahami dari perikop ini ketika kita menghadapi kedatangan yang Tuhan yang dahsyat ini, kita harus berpikir, mampukah kita menghadapi hari itu? Ayat 2 tadi disampaikan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang akan tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia datang seperti api tukang pemurni logam, seperti sabun tukang penatu. Bapak Ibu, hari Tuhan yang dahsyat itu menampilkan sikap Allah ketika Allah datang.
Yang pertama seperti tukang pemurni logam. Bapak Ibu, kalau kita mengingat, kalau Bapak Ibu apalagi orang-orang yang bergerak di dalam logam mulia begitu, mereka pasti tahu bagaimana caranya memurnikan logam mulia itu. Dicuci bukan pakai air biasa begitu, pakai cairan-cairan kimia, lalu digosok, dibakar, dipisahkan mana yang kadarnya jelek, mana yang bagus, dipisah, dibakar terus. Itulah yang dinamakan pemurnian. Dibakar. Yang kedua Bapak Ibu, disebutkan seperti sabun tukang penatu. Bapak Ibu, saya ingin memberikan gambaran tentang hal ini. Sekali waktu saya punya baju atau kemeja putih itu kena noda. Tidak bisa dicuci sendiri. Lalu saya bawa ke penatu kimia. Penatu kimia ketika memeriksa jawabnya begini, baik, akan kami usahakan maksimal. Kalau pihak penatu sudah bilang begitu, sebetulnya noda itu amat sangat sulit sekali untuk dihilangkan. Ya diusahakan maksimal. Setelah jadi, betul, nodanya mulai samar, tapi masih kelihatan ada noda, tidak bisa hilang. Itu sudah maksimal. Kenapa maksimal? Begitu dipaksa lagi sampai hilang, yang terjadi bukan nodanya hilang, bajunya jadi berlubang, jadi robek. Itu penatu baju. Tetapi Tuhan Allah kita bukan penatu baju. Tuhan Allah kita bekerja begitu maksimal, begitu dahsyat. Untuk memurnikan kita sampai Tuhan kirim sendiri. Tuhan Allah kirim sendiri anaknya datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat kita, untuk memurnikan kita. Dan ketiga Bapak Ibu, hari Tuhan menurut nubuatan Maliaki itu Tuhan Allah datang sebagai hakim. Manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di hadapan tahta Allah. Bersyukur untuk setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diberikan anugerah menjadi anak Allah. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Itu suatu janji Tuhan. Itu suatu anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah penggenap nubuatan Maliaki seperti yang ditulis dalam Matius 11 ayat 13 sampai 14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat tentang tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Tuhan Yesus menyampaikan berita mengenai Yohanes Pembaptis kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, dan semua para murid. Saya sengaja menyebutkan nama 3 murid tadi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kenapa? Karena berkaitan dengan yang Tuhan Yesus sampaikan, Yohanes Pembaptis disejajarkan dengan Elia. Kenapa 3 orang murid itu saya sebut tadi? Karena 3 orang ini yang melihat ketika Tuhan Yesus di atas gunung, di dalam yang kita kenal dengan transfigurasi itu, berbincang-bincang dengan Musa dan Elia. Sehingga murid Tuhan Yesus ini ketika mereka berbicara soal Yohanes Pembaptis, mereka mendengar mengenai Elia juga. Akhirnya mereka tahu bahwa oh ini Yohanes Pembaptis ini adalah Elia di masa yang akan datang itu. Elia yang dinubuatkan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Matius 17 ayat 10 sampai 13 Tuhan Yesus mengatakan begini mengenai Elia yang tadi saya sampaikan. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya,
Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi kamu tidak mengenal dia. Yohanes Pembaptis tadi. Dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Catatan terakhir, Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia bicara tentang Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melihat sepintas saja begitu ya, pelayanan Yohanes Pembaptis. Kenapa Tuhan Yesus mensejajarkan begitu ya dalam ayat tadi antara Yohanes Pembaptis dengan Elia? Memang ada kemiripan. Yang pertama, Allah telah menyatakan pelayanan Yohanes akan menyerupai pelayanan Elia. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Lukas 1 ayat 17. Yang menyuarakan pertobatan. Elia bicara pertobatan. Yohanes Pembaptis juga beritanya bertobatlah, bertobatlah. Yang kedua, penampilannya sama seperti Elia. Bapak Ibu bisa periksa di dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 8 dan juga Matius 3 ayat 4. Kedua tokoh kita ini pakai kulit binatang, jubah kulit binatang. Kalau Yohanes Pembaptis malah disebutkan jubah kulit unta. Yang ketiga, sama seperti Elia, Yohanes Pembaptis juga melayani di padang belantara. Bukan di kota-kota, di padang-padang. Dia berteriak tentang pertobatan, mereka berdua di padang-padang. Yang keempat kemiripannya, kesamaannya adalah kedua pria ini baik Elia maupun Yohanes. Tadi sudah saya katakan pesannya pesan pertobatan. Dan yang terakhir menentang semua musuh-musuh yang tampil. Menentang raja-raja. Elia berhadapan dengan Ahab. Yohanes Pembaptis berhadapan dengan Herodes. Bapak Ibu, ini adalah 5 kemiripan dari Nabi Elia dengan Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, hari ini seperti sudah disampaikan kita menyalakan lilin Advent yang pertama. Sebetulnya di dalam kalender gerejawi disebutnya sebagai lilin pengharapan. Kenapa disebut lilin pengharapan? Atau mungkin Bapak Ibu bertanya, di masa seperti sekarang apa sih yang bisa diharapkan? Sekarang masa sulit, masa sukar. Bapak Ibu, pengharapan yang besar itu bukan sekedar perasaan, bukan hanya optimis atau menyikapi semua keadaan dengan positif, bukan itu. Kitab suci memberikan sebuah pengertian tentang pengharapan. Pengertian yang lebih hebat. Pengharapan Kristen itu memiliki bobot, ketahanan dan tujuan. Dan itu semuanya bersumber dari Allah. Petrus menuliskan kepada jemaatnya demikian. Terpujilah Allah dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali. Saya potong, lanjut ke bagian akhir. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Realita ini bukan hanya, pengharapan ini bukan hanya ketika kita ada dalam kondisi yang hebat, yang makmur, yang dahsyat, yang sukses, bukan. Justru ketika masa-masa gelap, ketika masa-masa sulit, pengharapan dari Allah itu menunjukkan ketangguhannya. Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh yang salah mengenai pengharapan ini. Bapak Ibu, orang Israel atau orang Yahudi itu memperingati Paskah juga seperti kita orang Kristen. Tapi Paskahnya mereka adalah Paskah untuk mengingat keluar dari Mesir mau menuju ke tanah perjanjian. Mereka yang disuruh siap-siap itu. Nah, mereka merayakan Paskah itu dengan 2 kali makan malam. Ada makan malam pertama dan makan malam yang kedua. Dan di makan malam di hari kedua itu disebut dengan perjamuan Seidei. Ditulisnya seder begitu ya. Tapi dibacanya Seidei. Dalam perjamuan Seidei ini
bangku itu disiapkan selalu lebih satu dari jumlah anggota keluarga. Jadi kalau saya anggota keluarganya 4, selalu ada kursi kelima, kursi kosong. Disiapkan juga meja, piring, peralatan makan yang kosong. Kenapa? Harapan mereka adalah siapa tahu Elia datang, duduk bersama dengan mereka. Ini adalah pengharapan yang salah. Pengharapannya sebetulnya sudah pasti, sudah jelas. Tuhan Yesus sudah datang, sudah menggenapi pengharapan itu. Dan yang kita tunggu adalah ketika kita berada di padang gurun ini, di dunia ini. Anggaplah dunia ini padang gurun dengan segala macam kesulitan. Pengharapannya adalah Tuhan tetap menyertai. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kapan kedatangan Tuhan? Tidak tahu. Tetapi janjinya, Tuhan tetap menyertai. Dan tugas kita, sementara berada di padang gurun ini, sementara berjalan di padang gurun ini, beritakan keselamatan di dalam Kristus kepada semua orang. Beritakan Tuhan Yesus sudah datang di dunia ini, sudah menggenapi pengharapan, sudah memulihkan. Memulihkan apa? Memulihkan hubungan kita manusia berdosa dengan Allah yang Maha Tinggi. Bapak Ibu, sekali lagi, ketika kita berada di padang gurun, jangan gentar karena Tuhan menyertai. Dan beritakan tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita sambil kita berjalan di padang gurun. Mari berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan ini. Mohon Tuhan yang menolong kami. Supaya ketika kami berada di belantara ini, di padang belantara ini, kami tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus memimpin langkah hidup kami. Dan kami juga berkomitmen, kami berjanji untuk terus memberitakan mengenai Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Amin. Di dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan upacara atestasi, kemudian kita akan melaksanakan upacara sidi dan sakramen baptisan anak, kemudian akan dilanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Pertama-tama saya akan mengundang Bapak Risa Eka Vegeta dan Ibu Yolanda untuk maju di depan. Mereka sudah mengajukan atestasi masuk dan mereka sudah memenuhi persyaratan. Saya persilakan Bapak Risa dan Ibu Yolanda untuk bisa maju ke depan, dan saya persilakan Bapak Jimmy Gautama untuk bisa maju untuk menyerahkan surat atestasi masuk. Ya, di sini. Berhadapan dengan Pak Jimmy. Ya. Oh iya, oke. Oh itu, oke, Bu Yolanda. Ya. Di sana. Ya, saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ya, silakan Pak Jimmy untuk kembali. Oh nanti, oke, ya. Selanjutnya saya akan mengundang saudara-saudara kita yang akan menerima sidi ya pada pagi hari ini. Tabita Putri Cahyani, saya persilakan untuk bisa langsung maju di depan. Kemudian Justin Christopher Hosea, Brian Rich Sentosa, Hagai Dwi Sabatino, Evelyn Liora Taniman, kemudian Josh Cristiano Hosea.
Saya akan membacakan titah atau arti dari CD ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita hendak melaksanakan peneguhan saudara-saudara kita yang telah menerima baptisan sebelumnya, yaitu mereka sudah menerima baptisan anak. Mereka menyatakan kehendaknya mengakui imannya di hadapan Tuhan dan jemaat. Maka mereka akan menjadi anggota gereja kita dan diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Maka saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara yang berdiri di depan. Jikalau saudara mengatakan setuju, maka jawab ya dengan segenap hati saya. Apakah saudara mengaku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan akan Roh Kudus yang memimpin pada segala kebenaran? Apakah saudara menerima kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadi pedoman iman dan hidup saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai dasar pertobatan saudara? Apakah saudara berjanji untuk hidup kudus dan mentaati kehendak dan perintah Allah? Berjanji menjadi anggota jemaat gereja GKY Makassar yang bersedia melayani Tuhan dalam gerejanya. Bagaimanakah jawab saudara? Apakah ya, kita sudah mendengar kesediaan mereka. Saya akan memanggil mereka untuk maju ke depan satu persatu. Tabita Putri Cahyani, saya persilakan untuk bisa berlutut. Tabita Putri Cahyani, dengan mengakui baptisan yang telah engkau terima sebelumnya, maka pada hari ini sebagai hamba Tuhan saya meneguhkan imanmu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkatimu, dan engkau tetap setia kepada Tuhan seumur hidupmu. Amin. Justin Christo Putri. Ya. Justin Christopher Hosea. Justin Christopher Hosea, dengan mengakui baptisan yang telah engkau terima sebelumnya, maka pada hari ini sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan imanmu dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkatimu, dan engkau tetap setia kepada Tuhan seumur hidupmu. Amin. Brian Rich Sentosa. Brian Rich Sentosa, dengan mengakui baptisan yang telah engkau terima sebelumnya, maka pada hari ini sebagai hamba Tuhan saya meneguhkan imanmu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkatimu, dan engkau tetap setia kepada Tuhan seumur hidupmu. Amin. Hagai Dwi Sabatino. Hagai Dwi Sabatino, dengan mengakui baptisan yang telah engkau terima sebelumnya, maka pada hari ini sebagai hamba Tuhan saya meneguhkan imanmu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkatimu, dan engkau tetap setia kepada Tuhan seumur hidupmu. Amin. Evelyn Liora Taniman. Evelyn Liora Taniman, dengan mengakui baptisan yang telah engkau terima sebelumnya, maka pada hari ini sebagai hamba Tuhan saya meneguhkan imanmu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkatimu, dan engkau tetap setia kepada Tuhan seumur hidupmu. Amin. Jos Cristiano Hosea.
Jos Cristiano Hosea dengan mengakui baptisan yang telah engkau terima sebelumnya, maka pada hari ini sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan imanmu dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya Allah yang Maha Kuasa melindungi dan memberkatimu, dan engkau tetap setia kepada Tuhan seumur hidupmu. Amin. Apakah bisa bergeser sedikit yang di depan agak tempet supaya orang tua bisa. Oke, ya. Kita akan melaksanakan baptisan kudus. Nanti sekalian aja ya contohin. Saya akan melaksanakan sakramen baptisan anak untuk anak Fiona Caroline Winardi, putra dari Bapak Adi Winardi dan Ibu Amelia Priska Sinara Ligito. Saya juga akan membaptiskan Yuki Alicia Abadi, anak dari Bapak Patrick Pratama Abadi dan Ibu Juni Lokawijayalo. Saya juga akan membaptiskan Olivia Olari, anak dari Bapak Risa Eka Veketa dan Ibu Yolanda. Saya persilakan untuk bisa maju ke depan. Ya. Saya akan membacakan titah dan arti baptisan anak ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah kita lalai dalam membaptiskan mereka, sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjiannya. Allah berfirman kepada Abraham, bapa orang beriman, dan begitu juga kepada kita dan anak-anak kita. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dalam Kejadian 17 ayat 7. Lebih lanjut mengenai perjanjian itu dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Tuhan Yesus juga menerima, memeluk dan memberkati anak-anak. Di dalam Matius 19 ayat 14, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Maka saya akan memberikan pertanyaan kepada para orang tua, dan silakan kalau setuju untuk menjawab ya dengan segenap hati saya. Supaya menjadi nyata kehendak saudara demikian, kami minta para orang tua untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara percaya bahwa berdasarkan atas janji Allah, maka anak-anak saudara diterima dalam perjanjiannya dan oleh karena itu dibaptiskan? Yang kedua, apakah saudara berjanji hendak mengajar dan mendidik mereka dalam ketaatan kepadanya sesuai dengan Alkitab? Apakah jawab saudara? Kita sudah mendengarkan jawaban mereka. Saya akan memanggil Fiona Caroline Winardi. Digendong saja, langsung digendong aja. Papanya boleh gendong. Ya. Ayo ikut papa mama. Fiona. Ya. Ya, saya panggil dulu yang lain dulu ya. Yuki Alicia Abadi. Yuki Alicia Abadi, sebagai hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Olivia Olari. Ya. Papa mamanya juga ikut. Ya. Olivia Olari,
Sebagai hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Apa-apa. Ayo ya, tenang ya. Fiona, ya, sabar ya, sebentar ya. Fiona Caroline Winardi, selaku hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, sudah selesai ya. Ya. Mari agak geser Bapak Ibu, agak geser ke tengah ya, yang lain juga bergeser. Saya undang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri ya. Saya persilakan bangkit berdiri. Sambutlah mereka Bapak Ibu. Mari yang Sidi geser. Yang Sidi juga geser. Ya. Ya. Boleh ditunjukin sertifikat sama Alkitabnya ya, tapiin ke depan ya. Bapak Ibu, terimalah mereka ya sebagai anak-anak kalian, sebagai saudara-saudara kalian ya, sebagai dukunglah mereka ya, terus doakan supaya mereka terus bertumbuh di tengah-tengah GKY Makassar. Terima kasih ya, saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Untuk kebenaran firman yang boleh kita dengarkan hari ini, melalui perjamuan kudus yang boleh kita ikuti bersama, dan sungguh ada pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saat ini mari dengan ucapan syukur kita mau memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau terus mengikut Tuhan kita dalam setiap langkah hidup kita. Mari sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian Ikut Yesus. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datang. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datang. Bunga lebat atau sumber air yang sejuk, hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Menuju ke sorga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Dia pimpin ku mau ikutnya. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya. Badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ku tak gentar karena Dia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Dia pimpin ku mau ikutnya. Semua saya undang bangkit berdiri. Mari dengan bertepuk tangan kita angkat pujian ini baitnya yang ketiga. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah. Rohku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku. Tibaku di surga Ia besar. Ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana ku mau ikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu, berkat-Mu sesungguhnya melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Tidak terasa sudah 11 bulan kami sudah lewati, dan semua karena penyertaan dan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur.
Dan kami sudah memberikan persembahan kami, semua yang kami berikan ini adalah sesungguhnya berasal daripada Engkau sendiri Tuhan. Kami persembahkan kembali kepada Engkau sebagai ucapan syukur kami. Terimalah persembahan kami ini. Kami berdoa bagi kehidupan setiap kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan menolong kami dan kami boleh dikuatkan, karena kami boleh terus belajar mengarahkan mata rohani kami kepada Tuhan kami, sumber kekuatan, sumber pengharapan kehidupan kami. Dan kami berdoa bagi setiap diri kami, bagi gereja kami. Tuhan berkati, siapkan hati kami juga Tuhan untuk memasuki perayaan Natal di beberapa minggu yang akan datang. Biar kami boleh memiliki pengalaman rohani yang indah yang kami boleh alami secara nyata dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita perlu perhatikan bersama. Ya, hari Rabu jam 7:30 kita ada kebaktian doa. Ya, sangat merindukan jemaat kita bisa hadir bersama-sama di dalam kebaktian doa. Tadi sudah kita menjalani untuk atestasi masuk, baptisan anak maupun CD. Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian. Dari literatur GKY Makassar itu membuka perpustakaan dengan konsep self-service ya di Gedung Lamputang. Jadi Bapak Ibu silakan baca di sana, mau dibawa pulang silakan, tapi itu nanti tolong dicatat, pinjam siapa yang pinjam, nama sendiri ya catat, kemudian kapan nanti kembalikan ya dikembalikan ya Bapak Ibu. Jadi itu self service, Bapak Ibu yang melayani sendiri. Banyak buku-buku yang baik sekali yang Bapak Ibu bisa pinjam di sana. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Natal ini yang perlu kita perhatikan bersama. Tanggal 9 itu ada ibadah Natal sekolah negeri. Jadi kita saat ini melayani sekolah-sekolah negeri yang memang tidak punya guru-guru agama, tidak disediakan pelajaran agama, dan kita sangat mengucap syukur ada 800 anak ya, kurang lebih 400 anak SD, 400 anak SMP yang kita layani ya. Dan di dalam kesempatan ini rekan-rekan tim dari pelayanan SD negeri itu ingin mengumpulkan anak-anak itu dan mengadakan ibadah Natal. Di dalam kesempatan itu sangat rindu sekali kalau anak-anak ini terus diinjili ulang ya. Mungkin di keluarga mereka tidak diajarkan ya. Jadi ini kesempatan yang indah sekali untuk anak-anak ini mendengarkan berita Injil. Juga untuk para orang tua itu nanti dilatih atau diadakan seminar untuk bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka ya. Itu tanggal 9 ya, tanggal 9 hari Sabtu Desember ini. Dari pukul 8 sampai pukul 12:30. Jadi nanti ada 2 kali ibadah dan ada juga sesi seminarnya untuk para orang tua. Kemudian untuk Natal Sekolah Minggu GKY Makassar Bapak Ibu dengan tema Beloved Son ya, akan diadakan pada tanggal 17 Desember pukul 1:30 siang. Jadi mohon para orang tua dapat memperhatikan akan jadwal ini dan dorong anak-anak untuk boleh mengikuti akan Natal Sekolah Minggu tanggal 17 Desember pukul 1:30 siang. Kemudian untuk kalender Bapak Ibu, kita itu setiap tahun akan bagikan kalender. Nah mulai minggu depan Bapak Ibu nanti boleh mendaftarkan diri untuk mencatatkan namanya, saya mau terima kalender. Itu nanti kalender kemudian akan nanti dibagikan kepada Bapak Ibu ya. Nanti kami masih menunggu dari sinode kalender itu datang, dan nanti Bapak Ibu bisa mengambilnya ya. Jadi silakan mulai minggu depan Bapak Ibu mulai mencatatkan nama-nama untuk menerima kalender. Kemudian Christmas Carol ya, setiap tahun itu kita mengadakan Christmas Carol, dan untuk tahun ini diadakan tanggal 20 Desember ya, dari pukul 4:30 sore sampai pukul 6. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada keluarga yang sudah lanjut usia yang tidak bisa ke gereja ya, atau yang sakit sehingga tidak bisa ke gereja, Bapak Ibu boleh mendaftarkan kepada Penatua Andreas Jumarno. Pasti sudah kenal semua Penatua Andreas Jumarno ya. Nanti silakan catat, tolong saya mau keluarga saya ini mau terima Christmas Carol ya.
Jadi Bapak Ibu boleh silakan mendaftarkan. Ya, diprioritaskan bagi Bapak Ibu yang punya keluarga yang lanjut usia yang sudah tidak bisa mengikuti ibadah di GKY Makassar ataupun yang saat ini sedang sakit ya. Tapi kalau sakit flu enggak jangan ya Bapak Ibu ya. Ini yang sakit memang kita tahu ya itu sudah tidak memungkinkan untuk bisa hadir di dalam kebaktian GKY Makassar. Kemudian amplop persembahan Natal sudah tersedia Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau digerakkan Tuhan sebagai ucapan syukur, Bapak Ibu boleh memberikan amplop, boleh memberikan persembahan Natal. Demikian Bapak Ibu kegiatan-kegiatan kita yang Bapak Ibu dapat perhatikan bersama. Mari saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menaikkan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, biarlah dimanapun saudara berada, kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih yang sempurna dan anugerah yang begitu ajaib dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, hikmat, penyertaan, pertolongan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat duduk kebaktian kita selesai.